Tapi kan kondisi sekarang ini adalah ada tuntutan, tapi seringkali ketika kita mau memenuhi tuntutan tersebut, ada aja kendalanya, ada aja tantangannya, seperti itu. Itu kan menjadi sebuah tekanan lagi yang menyebabkan timbulnya stres yang tinggi, menyebabkan timbulnya frustasi yang nanti bisa berdampak terhadap adanya masalah-masalah terkait masalah mood, masalah kecemasan, seperti itu. Awalnya iya, bener-bener kayak ngerasa, wah gagal banget nih gitu. Harusnya on time nih, harusnya bisa on time, terus kenapa jadi kayak gini gitu. Merasa mengecewakan orang-orang terdekat aja gitu, gak bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, terkhusus buat orang tua ya. Kayak mereka yakin kalau saya bisa lulus tepat waktu, tapi ternyata enggak gitu. Jadi kayak sedih aja. Kecewa banget sih, karena kan banyak waktu yang ketunda, kebuang juga karena satu hal aja gitu. Jadi lebih ke arah, ya sebelumnya juga saya harus jaga kesehatan sih, ya itu. Jadi keluar itu yang benar-benar nggak boleh dekat-dekat sama orang, segala macam. Jadi lebih ke arah, nanti gue akan kena virus nih gitu kalau dekat-dekat sama orang. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa tingkat akhir lumayan menghambat sih, menghambat kelulusan terutama ya. Yang tadinya rencananya harusnya lulus di tahun kemarin jadi terhambat dan tertunda, jadinya mau nggak mau ngejar di tahun ini. Dibilang lelah banget, karena kan jadi ada banyak banget aktivitas yang biasanya kita lakuin, terus jadi harus kita hentiin gitu. Yang tadinya kebiasaan yang biasanya kalau ngumpul tinggal ngumpul gitu sama teman-teman. Kalau misalnya mau ketemu dosen tinggal ketemu. Sekarang tuh jadi dijarakin sama waktu, harus ngatur waktu untuk Zoom atau ketemu via online sama teman-teman gitu. Jadi pembahasan untuk tugas akhir pun terhambat gitu. Dari awal-awal memulai ngambil tugas akhir. Jadi itu bertepatan banget gitu. Ngambil tugas akhir, tiba-tiba pandemi datang, dan itu langsung wah bikin schedule berantakan. Teman-teman juga ngerasain hal yang sama, cemas juga gitu. Jadi kita nggak tahu nih harus mulai dari mana, nyusun lagi dari awal, apalagi yang harus dilakuin, bener-bener nggak tahu sama sekali. Itu hancur semua rencana yang udah kita susun. Kenapa bisa sampai menghambat tugas akhir? Karena pembuatan karya itu karyanya film televisi, jadi itu kan ngelibatin banyak orang ya, mau nggak mau jadi kita harus ngatur sedemikian rupa gimana caranya biar kita dapat izin dari warga setempat. Dengan kondisi orang yang banyak, kondisi lagi pandemi kayak gini kan, jadi aduh harus kayak gimana ya gitu. Dengan ditambah lagi para pemain yang minta untuk dibiayai swab atau antigen, sedangkan kita seorang mahasiswa yang budgetnya untuk produksi, ya udah untuk produksi aja, nggak ada budget untuk antigen dan swab gitu. Terbebani parah. Jadi ini kan bagaimanapun ini sebuah bencana ya, bencana non alam lah kita bilang ya. Jadi semua orang yang memang terdampak, yang terkena ya pasti memiliki dampak-dampak psikologis, dampak-dampak terhadap kesehatan mentalnya ya. Mulai dari ada muncul stres gitu ya, lalu kemudian ada kecemasan, ada masalah-masalah yang terkait dengan rasa frustasi, kesepian gitu. Belum lagi kalau mereka ternyata karena ini bencana kesehatan ya,
dan dampak terburuknya adalah kematian, bisa saja mengalami kehilangan orang-orang terdekat. Tentang memang kecemasan, gangguan-gangguan yang dialami pada masa pandemi periode awal itu seperti apa Bu, bisa dijabarkan? Oke, jadi ini adalah analisis kami terhadap mereka orang-orang di Indonesia yang datang ke psikolog, datang ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan layanan psikolog. Yang masalah tertinggi itu masalah hambatan belajar. Ini biasanya dialami oleh anak-anak ya, lebih banyak. Anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya ke psikolog. Lalu kemudian adalah masalah stres yang secara umum. Maksudnya umum di sini, ini nggak terlalu spesifik penyebab stresnya apa, gitu. Berbagai tekanan, berbagai hambatan itu sudah bisa menyebabkan stres, gitu. Makanya kita sebut namanya masalah stres secara umum. Saya bersama Satgas Penanggulangan COVID-19 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, kami dari awal tuh memang sudah melakukan sejumlah studi lah ya, sejumlah analisis mengenai masalah ini. Jadi kelompok usia dewasa yang terdiri dari dewasa muda dan dewasa menengah itu memang termasuk kelompok yang dengan jumlah terbesar mengalami dampaknya. Tempat-tempat kerja terpaksa ditutup, pabrik-pabrik kalaupun masih dibuka tidak bisa optimal seperti sebelum pandemi gitu ya. Lalu kemudian mereka-mereka yang mungkin baru lulus kuliah juga pasti terdampak nih. Mencari pekerjaan atau kalaupun yang sudah dapat pekerjaan memulai pekerjaan baru di masa yang serba tidak menentu dan mengkhawatirkan dan bisa mengancam jiwa, ini tentu jadi sebuah tantangan, hambatan tersendiri ya. Karena pandemi ini datang, ada beberapa hal yang prioritas jadi ke cancel, ya mau nggak mau aku jadi harus punya pemikiran tersendiri untuk gimana caranya untuk nutupin semua itu gitu ya. Kalau dibilang capek, lelah, ya jenuh, pesimis juga ada. Cuman ya nggak mau kita harus nyari solusi sendiri untuk ngadepin semua itu, karena kita nggak bisa cuma nunggu hal yang nggak pasti aja. Kalau dibilang hopeless, iya sih, kayak udah deh nggak usah nunggu, kelamaan nunggu gitu kan. Saya nggak bisa nunggu gitu. Apa yang saya bisa lakuin, ya saya lakuin. Saya suka hobi ini, kalau emang orang tertarik, saya akan kasih gitu. Saya akan jual, saya akan taruh di sosial media sehingga orang tuh banyak yang ngeliat dan mungkin bisa tertarik, ya it's fine. Karena emang kayak nggak ada kepastian aja gitu. Kayak mereka punya kualifikasi yang sama kayak saya nih, terutama untuk via online. Cuman kok nggak dipanggil-panggil sih gitu, kayaknya kayak PHP aja gitu. Jadi udah deh, nggak usah terlalu nunggu, tapi tetap saya usaha untuk nyari pekerjaan gitu kan via online, ataupun mungkin kalau ada yang ngebuka offline dan saya harus ke sana, ya saya ke sana gitu. Susah sih ya nyari kerja mah guys sekarang. Emang susah, makanya tuh udah ngelamar-ngelamar belum ada yang diterima. Kalau misalkan ngelamar kerja gitu ya, kan gue nge-apply nih sama kayak adek lu, gue nge-apply banyak kak, terus kagak ada jawabannya. Ya Allah, gue dikasih gak ada panggilan. Gue jadi kayak dikasih pada ngerasain tuh deh. Oh, itu pas udah ada pandemi kak? Sebelum aja udah begitu ya? Iya, apalagi udah ya. Ya Allah. Kalau untuk nilai 1-5 hopelessnya itu berapa? 4 sih. Karena kayak aduh, pandemi ini sebenarnya bener gak sih gitu kan, kok sampai segininya banget dampaknya ke orang pekerjaan. Sebelum pandemi pun banyak orang yang nyari pekerjaan juga susah gitu, dan sekarang ada pandemi juga jauh lebih susah. Jadi gue harus ngapain gitu kan. Ada banyak banget perubahan. Pola tidur yang emang sebelumnya jarang tidur, sekarang makin sering banget jarang tidur gitu kan, karena kepikiran ini kelarnya kapan gitu. Terus yang kedua, psikologi sih, ketemu sama teman-teman yang udah lulus duluan, jadi kayak ada rasa minder gitu. Terus kayak secara nggak sadar ngurung diri gitu di kamar.
buat ngobrol sama keluarga besar pun kayak aduh malu nih, pasti nanti ditanyainnya kuliahnya gimana, udah kelar atau belum gitu. Lebih ke psikologis sih, jadi ada rasa minder yang gede gitu di diri sendiri. Mungkin karena melihat orang sekitar, teman-teman satu angkatan yang udah banyak yang lulus gitu, karena ngambilnya tuh sebelum pandemi, sedangkan saya bertepatan dengan pandemi ngambil tugas akhirnya, jadi kayak aduh tahu gitu lebih cepet ya ngambilnya gitu. Ini gara-gara pandemi juga nih, akhirnya segala tugas akhir saya jadi terhambat. Wah, gila ya, teman-teman tuh bisa ya kayak gitu, tapi kok gue nggak bisa. Kenapa kayak gitu ya? Ada yang salahnya tuh di mana? Padahal semuanya itu udah disusun sesuai rencana gitu. Yang benar-benar nangis sendirian di kamar gitu. Minta cerita sama temen cuma bisa kasih support yang kayak ya udah mau gimana lagi, sekarang jalanin aja. Perasaan-perasaan yang kayak gitu tuh yang udah ada masalah di perkuliahan, masalah eksternal yang lainnya, masalah di pertemanan, jadi campur aduk semua itu jadi satu. Udah cuma bisa nangis doang sendiri di kamar. Oke, kalau talent tuh sebenarnya karena kita syuting di masa pandemi ini kan, jadi mereka tuh minta tentang protokol kesehatannya kita tuh gimana gitu, yang nantinya akan kita pas lagi syutingnya gitu kan. Terus sebelum syutingnya gimana, pas syutingnya gimana gitu. Mereka sih mintanya di cover buat rap atau antigen dan segala macamnya. Serius? Mereka minta cover buat antigen. Aduh, nggak ada lagi budget buat cover antigen atau swab. Gimana ya? Apa kita nanti omongin aja kali ya? Bareng-bareng sama Fahri dan Agus. Iya, itu dia sih. Itu kayaknya nanti akan kita omongin lagi aja kan. Pusing banget. Oh iya, gue baru inget. Sumpah. Tadi kan gue mau minta izin ke RT 12 yang di AMD loh, rumahnya Vira. Dan ternyata RT-nya lagi kena COVID, terus gue nggak bisa dapet tanda tangan RT-nya. Gimana dong? Berarti plan selanjutnya apa ya? Mungkin pindah lokasi kali ya, karena mau gimana lagi cuy, kalau COVID nggak mungkin seminggu, paling lama 2 minggu. Iya. Tapi kalau kita pindah tempat lagi belum tentu diizinin sama RT-nya kan. Awalnya iya, bener-bener kayak ngerasa wah gagal banget nih gitu. Harusnya on time nih, harusnya bisa on time, terus kenapa jadi kayak gini gitu. Jadi merasa mengecewakan orang-orang terdekat aja gitu, nggak bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, terkhusus buat orang tua ya. Kayak mereka yakin kalau saya bisa lulus tepat waktu, tapi ternyata enggak gitu. Jadi kayak sedih aja. Terganggu banget karena gimana ya, pandemi ini kayak menuntut kita harus bisa berpikir keras lagi, mandiri, nggak boleh bergantung sama orang lain karena orang lain belum tentu akan nolong gitu. Jadi ya udah mau nggak mau kita emang dituntut untuk mandiri. Lo mau ngapain, punya usaha, ya udah lo lakuin aja gitu, nggak usah banyak mikir. Selebihnya ya udah lakuin aja terus gitu. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis, bagaikan mutiara bola matamu, bola matamu. Ada, kalau sakit ada, sebulan bisa 2 kali atau 3 kali, itu nggak pernah sebelumnya kayak gitu. Tapi yang emang kalau sakit tuh yang jadinya kalau misalkan flu nih, kemarin tuh nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu flu, tahu-tahu kayak sakit pala kayak gitu kan. Mungkin ya, iya kayak berpikir keras tuh, besok gua harus ngapain, nyatet terus kan, browser. Kalau nggak dilakuin pusing, kayak penasarannya jadi lebih banyak gitu terhadap suatu hal. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, ya akhirnya potensi yang ada di dalam diri saya, entah itu
dari seni kerajinan tangan kek, atau musik kek, atau masak kek, jadi kayak lebih terolah lagi gitu. Karena saya kalau belum ketemu suatu hal dan saya masih penasaran, saya akan kejar terus gimana caranya. Dan jeleknya saya kadang suka memforsir diri saya sendiri untuk gimana nih yang gue pengen, misalkan pengen tahu ini gitu, pengen tahu A, belum dapat nih hari ini, besok cari lagi sampai ketemu sedikit aja, itu udah mulai oh, oke, tenang. Kalau orang yang sejahtera secara psikologis itu dia merasa mampu, punya perasaan dia untuk mampu mengatasi berbagai tantangan, berbagai kendala yang dihadapi. Sementara kalau kita bolak-balik berusaha mengatasi kendala tapi terus mengalami kegagalan atau menemui hambatan, lama-lama kan akan timbul rasa frustasi ya. Nah, frustasi yang berkepanjangan ini pasti berdampak terhadap kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis itu sebenarnya sebuah kontinum gitu ya, sebuah kontinum yang kita nggak bisa bilang rendah, sedang, tinggi seperti itu ya. Tapi kita cuma bisa bilang bahwa kesejahteraan psikologis itu derajatnya seberapa banyak dia mengalami masalah atau ketergangguan gitu. Semakin kecil masalahnya, semakin kecil ketergangguannya, maka semakin baik kesejahteraan psikologisnya. Kayak gitu. Jadi kalau semakin banyak mengalami gangguan, mengalami masalah, maka semakin tidak sejahtera tentunya. Jadi kalau dia mengalami masalah-masalah kejiwaan, masalah kesehatan jiwa, ya tentu kesejahteraan psikologisnya akan menjadi semakin berkurang. Segala ketidakpastian itu pasti akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis tentunya. Ditambah lagi tadi tuntutan-tuntutan. Lalu kemudian bagaimana ada atau tidaknya kendala, hambatan dalam memenuhi tuntutan tadi juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis. Kalau kita tahu ada tuntutan, tapi kita bisa memenuhi tuntutan tersebut relatif tanpa kendala. Parah, khawatir banget. Ditambah dengan umur yang udah nggak muda lagi ya, hitungannya segini ya. Nyari kerjaan dengan umur yang segini, terus fresh graduate yang lulusnya telat juga mungkin akan jadi satu kesulitan lagi buat saya. Pasti jadi pikiran kayak, wah udah lulusnya telat dengan skill yang dipunya segini gitu. Pasti di luar sana orang-orang yang lulusnya tepat waktu, skillnya lebih di atas saya, bisa lebih cepat gitu dapat kerjanya. Gimana dong caranya? Ya udahlah, kelarin dulu yang ini, skillnya ditambahin lagi biar bisa dapat kerjaan cepat. Sempat khawatir juga, takut ngedrop yang akhirnya ngerepotin keluarga gitu ya, terkhusus buat mama gitu, takut ngerepotin mereka. Jadi kayak udahlah, bangkit aja lagi, daripada stresnya dilariin nangis sendiri di kamar, mending stresnya lari ke ngobrol sama temen gitu, buat ngilangin rasa cemas. Pasti butuh banget support keluarga. Keluarga juga coba waktu itu sempat ajak self healing ke salah satu tempat yang ada di dekat rumah, LRT Ciracas. Berkurang mungkin enggak, tapi seenggaknya lupa. Pada saat itu lupa gitu, jadi kayak wah enteng aja gitu. Ketika balik lagi ke rumah, ingat lagi, pasti ingat, cuma lebih enteng dari sebelumnya. Cuma lebih ringan aja beban dari sebelumnya. Kayak pas sampai ke rumah lagi, oke, udah tahu nih harus apa lagi nih harus diambil langkah selanjutnya. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kesadaran, awareness tentang pentingnya masalah kesehatan mental itu baik dari sebelum kita pandemi itu awareness-nya rendah, ya. Mereka-mereka yang benar-benar sudah pernah mengalami masalah kejiwaan, masalah kesehatan jiwa, yang pernah mendapatkan bantuan dari layanan kesehatan jiwa lah yang biasanya lebih aware. Padahal yang namanya sehat yang paripurna itu ya harus sehat semuanya. Nggak cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental, lalu juga sehat secara sosial, kita juga punya kontribusi, kita juga sehat gitu.
Dan ini satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Ketika seseorang mengalami masalah pada kesehatan jiwanya, pada mentalnya, kesehatan mentalnya, maka bisa juga berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya. Karena ada yang kita sebut namanya body-mind connection. Orang yang sering frustasi gitu ya, orang yang sering cemas tinggi, bisa saja kemudian berdampak terhadap turunnya imunitas, berdampak terhadap timbulnya masalah-masalah penyakit pencernaan, penyakit di sistem pernafasan. Nah, kalau sudah ada penyakit, pasti tidak sehat dong jadinya. Kalau dulu pas awal-awal iya. Jadi tidur itu bisa jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu baru tidur, tapi saya nggak bisa bangun sebelum matahari terbit. Kalau saya bangun tidur sebelum sesudah matahari terbit itu badan langsung kayak sakit. Gak tahu dari dulu aja. Jadi saya tidur jam 3 pagi, nanti saya jam 5 itu udah bangun. Terus ngelakuin lagi yang saya pengen, seperti halnya yang saya udah omongin itu. Nanti tidur jam 3 lagi gitu. Jadi kurang lebih satu hari itu paling tidur tuh 2 jam, 3 jam. Dan itu kurang lebih berbulan-bulan. Itu untuk ngebenerin jadwal tidur itu emang bener-bener susah sih. Kayak hari ini bener-bener cuma beberapa jam aja megang laptop. Setelah itu santai dikit, mau nggak mau harus tidur gitu. Sampai nanti waktu tidur yang sebenarnya itu kembali lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari awal presiden kita menjabat, beliau sudah sibuk yang namanya revolusi mental, ya kan? Jadi upaya kita untuk lebih menyadarkan pentingnya memperhatikan masalah kesehatan mental tuh seiring dengan berjalannya waktu sudah mengalami peningkatan, walaupun belum cukup cepat seperti yang ideal yang kita harapkan.